Wis sawangane. Wis ngerekam iki. Wis ngerekam yo. Wis ngerekam. Oh, Nek tulisan rekaman. ket monggo. Ket mah Yes. ngerekam ya. Dimulai ya, dimulai Apa gak apa yo. edit? Yo, dan dibuka ya. Aku dah lagi. Barang apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pagi hari ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi bab yang sudah kami rangkum, yang sudah kami diskusikan, yaitu yang berjudul mesin-mesin konstruksi. Jadi kami dari kelompok 5, anggota saya yang pertama Muhammad Randy Alfidion, yang kedua Muhammad Aziz Rofiki, yang ketiga Muhammad Aditya Chandra Subijantoro, yang keempat Muhammad Indra Krisnawan, dan yang kelima Nazat Afza Perdana. Langsung saja, untuk mensingkat waktu, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Monggo, Mas. Konstruksi mesin. Mesin konstruksi adalah mesin untuk pengerjaan tanah, konstruksi bangunan, konstruksi jalan, konstruksi saluran, pembersihan sungai, alat bongkar dan muat di pelabuhan, dan lain-lain. Yang termasuk dalam mesin konstruksi adalah mesin penggali, traktor, truk pengangkut atau mesin pengangkat rangka, dan lain sebagainya. Jenis-jenis mesin konstruksi ada klasifikasi dan jenis mesin. Yang pertama, mesin penggali, mesin gali hidrolis, mesin angkat rangka. Yang kedua, mesin fondasi, ada mesin pancang pilar fondasi, mesin penggunduk. Yang ketiga, mesin transportasi. Jenis mesinnya traktor dan mesin dorong. Yang keempat, mesin pemuat. Jenis mesinnya traktor pengangkat, truk pengangkat, mesin angkat rangka. Yang kelima, mesin pemecah. Jenis mesinnya rahang pemecah dan bola penggiling. Yang keenam, mesin beton. Jenis mesinnya pengaduk beton. Yang ketujuh, mesin pembuat jalan. Jenis mesinnya pencair aspal dan penyemprot aspal. Mesin gali hidrolik. Mesin gali hidrolik, komponen dari mesin gali hidrolis secara garis besar dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok. Kelompok pertama adalah komponen utama seperti mesin, tangki bahan bakar, motor pemutar, pompa hidrolik, dan rangka atas, yang kesemuanya disebut bagian atas. Kelompok yang kedua juga disebut bagian bawah, terdiri atas bagian kaki yang dapat bergerak dan berbelok. Sedangkan kelompok ketiga yang disebut bagian depan meliputi alat-alat penggali dan pemuat. Bagian atas, rangka bagian atas ini biasanya berupa konstruksi las yang dibuat dari baja lunak. Rangka-rangka
Rangka pokok dari bagian ini adalah rangka utama, rangka dasar, dan rangka belakang. Di samping rangka tersebut juga termasuk dalam bagian ini adalah Goblok. pemberat lawan yang dimuat dari besi cor, mesin, dan tangki bahan bakar. Bagian bawah, bagian ini, Seret-seret. bagian ini terdiri dari rangka bawah dan rangka sisi yang dimuat. Rangka sisi yang dibuat dari baja lunak dan jari-jari, dan roda pengikut yang dipasangkan pada rangka sisi. Berhubung bagian ini selama bekerja selalu bergeseran dengan tanah dan pasir, maka bagian ini harus dibuat dari bahan yang tahan arus, di mana dalam proses pembuatannya, terutama perlaku panasnya, harus diawasi dengan teliti. Bagian depan. Bagian ini terdiri dari lengan-lengan dan ember. Lengan biasanya dibuat dari baja lunak atau baja kuat, sedangkan ember karena langsung menggali tanah, maka bagian sampingnya dibuat dari baja kekuatan tinggi dan bagian cakarnya dari baja cor mangan rendah. Dengan baja khusus ini ember, walaupun bergesekan langsung dengan tanah, tidak menjadi lekas aus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. B. Monggo. Truk pengangkat. Truk pengangkat dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu bagian kereta yang juga merupakan bagian bawah, bagian rangka, dan bagian batang angkat. Bagian kereta. Bagian utama dari kereta adalah 4 kaki penahan yang digunakan pada waktu mengangkat beban. Pengangkat batang angkat. Susunan keretanya sendiri yang memungkinkan untuk berjalan, tangki, bahan bakar, dan lain-lain. Bagian rangka. Bagian-bagian dari rangka adalah tempat pengemudi, susunan roda pengangkat, rangka tengah, rangka ujung, dan lain sebagainya. Bagian batang angkat. Batang angkat biasanya terdiri dari 3 atau 4 bagian yang dapat dipendekkan dan dipanjangkan dengan menggunakan sistem hidrolik. Sebagai contoh misalnya mesin angkat memiliki kapasitas angkat 65 ton per meter. Dengan batang angkat yang terdiri dari 4 bagian, panjang batang angkat dapat diubah dari 10 meter sampai 40 meter. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. B. Bahan yang digunakan. Berikut merupakan daftar bahan yang sering digunakan dalam mesin konstruksi. Jenis bahan yang sering digunakan dalam mesin konstruksi yaitu baja lunak, di mana baja lunak itu dibagi menjadi 3, yaitu baja kuat, baja karbon, dan baja cor. Setiap baja ini memiliki sifat mekanik sendiri-sendiri yang dapat dilihat pada tabel berikut. Lanjut Mas Adi. Pemilihan bahan. Pemilihan bahan didasarkan atas penggunaannya. Misalnya untuk batang angkat harus diusahakan bahan yang kuat seperti baja 60 dan 80 sehingga konstruksinya dapat diperingan, dan untuk bagian-bagian yang selalu bergesekan dengan tanah harus digunakan baja tahan aus. Pada dasarnya baja kuat tidak begitu menguntungkan untuk mesin konstruksi. Hal ini disebabkan karena kekuatan fatiknya sama tingginya dengan baja lunak. Tetapi untuk bagian-bagian dengan siklus pembeban
yang rendah sudah banyak yang menggunakan baja kuat dengan tujuan untuk mengurangi berat konstruksi. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Mas Indra. Bentar. Ya Allah. C. Proses pembuatan. Proses pembuatan mesin-mesin konstruksi secara garis besar dapat dibagi dalam 3 tingkatan, yaitu 1. Tingkat pembuatan komponen yang biasanya terdiri atas pengerjaan plat. 2. Tingkat perakitan dan penyusunan komponen yang telah dibuat dengan menggunakan las cut. 3. Tingkat penyelesaian dengan cara mengelas mesin yang telah dirakit. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan mesin konstruksi. Di antaranya yaitu A. Pengerjaan plat. Gambar teknik dalam pengerjaan plat biasanya gambar-gambar yang diterima diperbesar lagi sampai skala penuh 1:1. Pemotongan. Karena pembuatan yang cukup banyak, maka pemotongan biasanya dilakukan dengan mesin potong oksigen otomatis yang menggunakan alat bakar banyak yang diatur secara numerik. Pengerjaan tekan. Semua alat dipotong dan harus dibengkokkan. Biasanya dikerjakan dengan mesin tekan, baik dengan sistem hidrolik, friksi, maupun dengan sistem engkol. Ketelitian dari bagian. Bila bagian-bagian yang dibuat dari plat, ukuran, dan bentuk memiliki ketelitian yang tinggi, maka perakitannya menjadi lebih mudah dan pengelasannya lebih baik. Jadi ketelitian yang tinggi akan menyebabkan efisiensi dan mutu pembuatan lebih baik. Bagian atas, urutan pembuatan dan perakitan. Rangka utama terdiri atas beberapa rangka pokok seperti rangka pusat, rangka ujung, pemberat, landasan, dan sebagainya. Usaha memperbaiki deformasi las. Dalam pengelasan mesin konstruksi, las sudut merupakan 70% dari seluruh pengelasan. Karena itu, kalau terjadi deformasi adalah deformasi sudut bagian bawah. Konstruksi bagian bawah terdiri dari rangka untuk rantai jalan. Pembuatan dari bagian in pun mengikuti cara rakit kotak dengan membagi bagian bawah menjadi rangka tengah dan rangka sisi kanan dan kiri. Proses perakitan rangka utama ada di gambar. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. D. Prosedur pengelasan. 1. Hal-hal penting dalam prosedur pengelasan. Yang pertama, bahan yang digunakan adalah pelat baja. Yang kedua, proses pengelasan yang digunakan 90% adalah las busur listrik dengan perlindungan gas. 3. Konstruksinya adalah konstruksi kotak dengan garis-garis lasan yang rumit dan pengelasan dan pendek. 2. Las busur listrik dengan pelindungan gas CO2. 1. Bahan las. Untuk mengelas mesin konstruksi biasanya digunakan
kawat baja dengan kekuatan 50, 60, dan 80 kg milimeter persegi dengan diameter 1,6 mm, 1,2 mm, atau 0,9. 2. Ukuran dan geometri sambungan. Untuk sambungan las tumpul dengan busur listrik terlindung gas CO2. Sudut kampunya dibuat 45 derajat dengan celah akar 2 sampai 3 mm dan tinggi akar 2 mm. Pelaksanaan pengelasan. Tiga, penggunaan proses pengelasan yang lain, yaitu yang A, las sudut horizontal. Jadi pada gambar yang sudah tertera di laptop ini, bahwa ketika kita mau melas sudut yang horizontal, maka panjang kakinya itu berapa, nanti kita bisa tentukan arusnya berapa, tegangannya berapa, dan kecepatannya berapa. Dan seterusnya yang seperti ada di gambar tersebut. Yang B, las sudut datar, juga sama seperti las sudut horizontal, namun posisinya berbeda. Jadi menentukan panjang kakinya nanti berapa, habis itu kita bisa menentukan arus ampernya berapa, tegangannya berapa, kecepatannya berapa, sesuai dengan tabel yang sudah disediakan. E, pemeriksaan mutu. Karena mesin konstruksi bekerja sangat berat, maka pemeriksaan mutu untuk menjamin keamanan dalam menggunakannya perlu dilakukan. Untuk menjamin mutu biasanya dilakukan pengujian dua cara, yaitu pertama pengujian kekuatan pada kendaraan angkat sebelum produksi yang penuh dilaksanakan. Hal ini biasanya dilakukan dengan mengoperasikan calon-calon model mesin baru di lapangan untuk beberapa ratus jam kerja, dan kemudian diadakan pemeriksaan pada bagian lasanya. Untuk bagian yang penting kadang-kadang dilakukan pengukuran tegangan pada saat mesin sedang bekerja. Pengujian yang kedua adalah pengujian bagian-bagian yang dilas dari hari ke hari selama proses pembuatan. Bagian-bagian yang penting diuji dengan menggunakan ultrasonik. Selesai. Insya Allah cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila saat awal presentasi dan sampai akhir ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kelompok saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.